Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat bergabung buat yang sudah bergabung. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan bincang-bincang suara kebaikan di episode keempat. Nah, insya Allah malam ini kita akan sharing terkait masalah pandemi corona dari sudut pandang komika. Insya Allah malam ini kita akan live bareng, berdiskusi bareng bersama Bang Hifzi Khoir, salah seorang komika stand up comedian Indonesia. Insya Allah kurang dari 5 menit lagi Bang Hifzi akan gabung bersama kita. Jadi nanti buat teman-teman yang nanti live melihat live ini bisa memberikan pertanyaan kepada Bang Hifzi. Ini adalah episode keempat ya. Insya Allah nanti kedepannya lagi kita akan mengajak tokoh-tokoh lain dari sudut-sudut pandang lain terkait bagaimana menghadapi pandemi ini. Karena kita ketahui bersama bahwa pandemi ini betul-betul berdampak terhadap hampir semua sektor yang ada di dunia, Indonesia khususnya gitu kan. Dan munculnya inisiatif Suara Kebaikan ini insya Allah menjadi sebuah sarana untuk belajar, mungkin untuk mendengar semangat, support, sharing-sharing kegiatan bersama para tokoh-tokoh yang insya Allah akan kita undang untuk live bersama. Kita tunggu Bang Hifzi ya. Oh ya teman-teman, jadi Pick Up Kebaikan itu sebuah wadah gerak yang mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya pemuda untuk bisa berpikir kemudian bertindak untuk mengantarkan dan menjemput kebaikan kepada sesama. Jadi insya Allah ini adalah wadah gerak kita bersama dalam bidang sosial kemanusiaan. Halo yang baru hadir. Buat malam ini insya Allah saya akan pandu. Teman-teman yang lain mungkin lagi sibuk, gak apa-apa. Next kita akan rolling lagi ya. Ada Retno Anwar Kesi Sialopa. Wais, Babang Sia. Kita tunggu Bang Hifzi-nya join. Mana Bang bintang tamunya? Bintang tamunya lagi prepare. Yang ada bintang-bintang di langit. Wis, makasih buat yang love. Kasih love. Ayo diajak teman-temannya untuk live bareng. Insyaallah ada ilmu loh malam ini. Sabar ya, Bang Hifzi-nya lagi prepare dulu. Kurang lagi 2 menit lagi insyaallah. Bang, udah menghasilkan apa aja selama pandemi? Apa nih yang dihasilin? Oh iya, yang dihasilin insyaallah usaha keberkahan bareng teman-teman semua juga, menghasilkan sebuah usaha
karya juga mungkin menghasilkan sebuah gerakan buat membantu sesama masyarakat, khususnya yang eh, terdampak pandemi COVID-19 ini. Halo Bang Hipsi, udah bergabung. Bentar lagi kita join bareng Bang Hipsi. Halo, Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waduh, bukan Pak Ustadz dong. Bukan Pak Ustadz ya dong. Oke dong. Mantap dong, mantap, mantap. Mantap dong. Siap, sahabat. Ini Bang siapa Bang namanya Bang? Saya Rivaldi Bang. Oh, Rivaldi. Yang WA itu ya? Uh, iya benar. Oke, Jadi siap Bang Rivaldi. sebelum kita mulai, kita tunggu teman-teman yang lain. Mungkin mau perkenalan dulu Bang ya. Iya, boleh. Oke, jadi gini Bang. Alhamdulillah ini kami dari Pick Up Kebaikan. Pick Up Kebaikan itu sebuah komunitas sosial yang terdiri Ya, dari rekan-rekan yang dulunya memang kita aktif di kampus ya, di BEM, aktif di kegiatan sosial, dan setelah demisioner dari BEM dan setelah ada yang lulus, kita berpikir kira-kira wadahnya apa nih untuk terus ngembangin kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, alhamdulillah kurang dari 2 bulan yang lalu itu kita fixkan sebuah wadah yang namanya Pick Up Kebaikan. Yang insya Allah mantap. di mana ini sebuah wadah gerak sosial yang berusaha untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemuda, untuk bisa berpikir dan bertindak dalam menjemput dan mengantarkan kebaikan kepada sesama. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, mantap, mantap dong. Mantap dong. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami udah mulai berjalan dan kegiatan ini, wadah ini terbuka untuk siapapun yang punya keinginan yang kuat untuk bisa saling membantu. Dan alhamdulillah selain kita gerak di lapangan, kita juga coba untuk memanfaatkan media sosial yang ada dengan sharing-sharing tentang kebaikan mungkin. Dan alhamdulillah kita punya program namanya Suara Kebaikan yang insya Allah kita akan sharing-sharing terkait pandemi ini dari berbagai sudut pandang. Kemarin kita udah dari tenaga medis, dokter corona yang Ya, kebetulan juga gugus tugas, kemudian dari atlet juga, mantan kapten timnas Indonesia, Kapten Sultupi Syukur, kemudian dari rapper juga ada Bang Igor Saikoji, dan keren. alhamdulillah malam ini dari sisi komika ada Bang Hipsi Hoil. Oke. Mantap. Itu mungkin Bang ya. Jadi Siap. alhamdulillah malam ini Bang, kita tapi bisa Abang share. kalau Ah, dilihat-lihat, Abang kalau dilihat-lihat mirip ini Bang, apa? waduh, Pak Angwali, Pak Angwali. wah ini dong. Langsung langsung kena saya ini ya. Oke, alhamdulillah buat teman-teman yang sudah hadir malam ini kita live bareng sama Bang Hipsi. Nah, Bang Yo, Hipsi ini seorang komika nasional Waduh. suci suci 4 ya, Bang ya. Suci Suci 4, 4, betul. seorang pria kelahiran Lampung, Tabik Betul. pun, ya, oh, Lampung kan Tabik pun. Oh, abang orang Lampung juga? Bukan, alhamdulillah saya orang Makassar, cuman Oh, sering ke kok Lampung tahu? dulu. Oh, sering ke Lampung. Ngapain, Bang? Sering ke Lampung. Ya, Ngapain? dulu masih ada agenda BEM juga. Oh, Oh iya, ini iya. Bang Ilham Mubarak nih, Duta Lampung nih Bang. Ilham Mubarak, dia Mantap. Duta Pariwisata Lampung nih. Keren. Halo, Bang Ilham. Eh, Siap lupa. Wah, saya juga orang Lampung Bang. Semuanya aja orang Lampung ya. Semua yang Saya nonton juga kan ini, kalau gitu. 7 orang ini orang Lampung semua kok. Iya, Lampung semua ya. Iya lagi. Ya, alhamdulillah Bang Ipsi ini seorang komika yang menasional ya. Alhamdulillah Amin, amin. selain sibuk stand up comedian juga ternyata Bang Hipsi juga sekarang sibuk dengan bandnya ya. Iya, tapi lagi agak vakum nih, Oh Orkes lagi vakum. Spesialis. Gara-gara kan saya sekarang tinggalnya di Depok, di Jakarta, sedangkan teman-teman tuh kebanyakan yang personil lainnya itu tinggalnya di Jogja. Jadi Oh agak gitu. kesulitan karena jarak kan. Biasanya kan kalau latihan ya tinggal latihan, tapi gara-gara kayak sekarang jauh jadinya kita latihannya kalau pas pengen manggung doang.
Oh iya. gitu. Ya saya juga sering lihat itu. Sekarang Bang Ipsi juga jadi YouTuber ya. Luar biasa. Ya, ya semua lah, semua platform, semua platform. Alhamdulillah, yang penting halal Bang ya dan menginspirasi buat banyak orang. Amin, amin, Iya, amin, amin. ternyata Bang Ipsi juga ini anak ustadz ya. Wes, pantesan Waduh. kalau stand up itu gaya-gaya selalu pengen ceramah ya, Bang. Ayah sih kalau dibilang ustadz juga nggak yang ustadz banget sih. Tapi ayah tuh kayak kalau di perumahan sering disuruh ceramah gitu, jadi Wah, khotib Jumat gitu. Cuman bukan yang ustadz yang keliling ceramah tiap hari woi. gitu, bukan. Sama ayah tuh kerjanya di Departemen Agama. Wah, intinya berdakwah lah Bang ya. Ya, Ternyata Bang Ipsi juga ini mahasiswa sastra Arab di UGM ya Bang ya. betul, betul banget. Udah lulus Bang? Udah 7 tahun kuliah kemarin. Alhamdulillah. 7 tahun Bang nggak apa-apa. Dunia kampus kan emang seru buat mencoba gitu. Banyak hal. Emang pemalas saja, bukan? Bukan. Itu musuh musuh terbesar manusia itu kemalasan ya Bang ya. Iya, betul, betul. Tapi yang penting udah lulus Bang ya. Alhamdulillah. Amin, amin, alhamdulillah. Iya. Oh ya Bang, kita mungkin mulai aja Bang ya. Mulai, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing Dari nanti tadi terkait. juga mukanya udah mulai ya. Iya benar 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 benar. Oke Bang, mau nanya nih Bang, Iya, boleh, Bang. kenapa sih Abang memilih jalur stand up comedy sebagai sebuah profesi? Mungkin bisa cerita pengalamannya kenapa kemudian menjadi seorang komika. Kalau aku tuh dulu, awalnya dulu pas SMP, SMA gitu tuh sering MC. Iya. Justru awalnya dari MC sampai kuliah juga kayak nge-MC-in seminar, nge-MC-in acara-acara kampus, apa fakultas sendiri gitu. Nah, habis itu aku juga ikut teater, sempat ikut teater. Jadi emang suka lah di dunia panggung tuh aku suka. Nah, habis itu kebetulan waktu itu kayak ngeliat videonya Bang Raditya Dika tuh di YouTube. Oh, ya. Baru tau lah yang namanya kesenian stand up comedy. Dari situ aku cari tahu ternyata di Jogja ada komunitasnya. Aku coba belajar di situ di komunitas stand up comedy Stand up juga Jogja ya. Yogyakarta. Di situ berproses lah. Emang kayak sebenarnya nggak kepikiran sih kayak harus berprofesi sebagai stand up comedian, kayak ngalir aja gitu, Ngalir aja. ngalir aja. Dan memang karena aku suka ya, apalagi kalau apa kata orang kan, kalau hobi yang dibayar adalah hal yang paling mengasihkan, ya inilah yang Betul. aku lakukan sekarang gitu. Dijalani sepenuh hati banget ya Bang ya. Karena Ya emang hobinya. kadang-kadang setengah hati, nggak sepenuh hati. Sepenuh hati juga. Kirain itu sepenuh hati terus loh seorang komika itu. Terus audisinya di Jakarta ya kalau nggak salah ya? Ya aku audisi di Jakarta, jadi dari season 3 tuh aku udah ikutan audisi di Jogja, nggak lolos. Habis itu ikutan lagi di season 4 di Jogja, nggak Iya. lolos. Terus. Gara-gara nervous. Habis itu di Jakarta, ikutan lagi, baru lolosnya di Jakarta. Wah, mantap. Perjuangan bener Bang ya. Nggak juga sih sebenarnya. Oh enggak juga. Kirain perjuangan bener. Nggak seberjuang itu. Oh enggak seperti itu. Nggak seinspiratif itu. Nggak, Wes. jadi tuh sebenarnya aku sih memang suka stand up comedy gitu ya. Jadi mau Iya. aku ada di TV ataupun enggak, aku akan terus melakukan kesenian ini karena buat aku ini adalah media tempat aku curhat gitu kan. Kan kita kalau di panggung tuh kayak nyampein keresahan aja gitu. Iya Nah, benar. waktu di season 4 itu yang waktu di, kok sombong sih, tidak sombong dong. Tidak Jadi sombong dong. waktu di season 4 yang di Yogyakarta itu, waktu nggak lolos tuh kayak ya udahlah gitu, ngapain lah. Nggak harus masuk TV gitu. Nanti pun kalau misalnya kita bagus pasti ada kesempatan lainnya, nggak harus di kompetisi suci itu gitu. Nah, dan kebetulan kan aku emang waktu itu tuh kayak udah beberapa kali ikut kompetisi, termasuk kompetisi yang nasional juga. Dulu ada street comedy, Iya, aku street comedy kayak ya. Iya. masuk 5 besar gitu kan. Masuk 5 besar, abis itu udah beberapa kali juga dipanggil Metro TV. Nah, kebetulan eh,
beberapa hari sebelum audisi yang di Jakarta, aku dipanggil buat tapping di Metro TV tuh. Hmm. Nah, aku tapping di Metro TV, udah habis itu pas kalian lah daripada pulang gitu. Habis itu teman-teman kayak nyemangatin juga kan, udah ikutan aja audisi Suci lagi gitu. Sebenarnya aku udah males tuh, nggak usah lah, nggak usah ikutan lah gitu. Nah, tapi kayak teman-teman udah ikutan aja karena ini lumayan banget buat exposure gitu kan, buat pengalaman juga belajar gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku ikutan aja justru karena nothing tulus nggak berharap apa-apa, akhirnya malah keterima di Suci 4 itu. Alhamdulillah Gitu. Bang ya. Berarti secara Alhamdulillah. nggak langsung benar-benar street comedy itu berperan besar juga ya. Iya, iya itu termasuk yang memperkenalkan aku di nasional sih. Orang-orang tahu Berarti aku dari street sebelum comedy. ikut audisi, sebelum street comedy Abang juga berarti sering ini ya open mic gitu ya di komunitas. Oh iya, kalau di Jogja udah pasti ikut apa open mic. Bahkan kayak di sekitaran Jogja kayak Solo, Semarang, Purwokerto gitu-gitu pernah nyobain open mic bahkan udah show juga di beberapa kota itu. Selain stand up comedian, selain jadi komika, ternyata Abang Hipsi juga ini banyak film ya Bang ya? Ya, yang lewat-lewat Ya, doang lah. lewat-lewat doang. Lewat-lewat doang. Semenit, 2 menit gitu ada lah. Ya, alhamdulillah lah ya Bang ya. Alhamdulillah. Kemarin juga itu sempat nonton di cek toko sebelah juga ya? Cek toko Wah itu sebelah. ya itu mah udah lama banget itu pun kayak cuma lewat doang itu mah semenit doang. Tapi bolak balik ya lewatnya ya. Enggak dong kalau di cek Enggak, toko jalan sebelah dong terus. ini cek toko sebelah cuma cuma dikit doang maksudnya cuma dikit doang gitu Ya kan, apanya. dikit-dikit lama-lama menjadi bukit bang. Iya betul. Amin. Betul. Amin. Tapi memang ada beberapa film yang aku udah jadi pemeran bukan pemeran utama sih pemeran pembantu sih kayak di film Target itu peranku Target ya. cukup banyak peranku cukup banyak habis itu juga kemarin baru selesai film sama Bang Ari Kriting tuh Ya. lumayan itu di situ juga perannya cukup banyak Yang gitu. di itu juga ya, kalau nggak salah di Gila Lundro ya. Gila Ludro ya itu mah cuma lewat doang kalau di Gila Ludro. Tapi lewatnya banyak film ya, luar biasa ini abang. Ya Tak kayak mama kata sayang, spesialis lewat-lewat. spesialis lewat-lewat dikit lah. Spesialis lewat-lewat dikit. Tapi alhamdulillah ya, walaupun lewat Alhamdulillah. dikit, yang penting bisa bermanfaat lah. Dan buat orang Iya, seneng lah ya, walaupun cuma lewat sepintas. iya Semoga senang banget. semoga kedepannya abang semakin sukses ya di dunia komika Amin, dan amin, perfilman juga. amin, amin ya robbal Amin. alamin, amin. Terus semasa pandemi ini apa nih bang aktivitasnya? Kalau aku sekarang tuh masih siaran radio, jadi tapi gara-gara pandemi ini kita siarannya dari rumah aja. Jadi emang keputusan kayak dari kantor gitu, semua penyiarnya Ya, siaran dari rumah. Tapi bentar lagi bakal masuk lagi sih karena new normal ini kan. new Jadi normal. masih siaran radio, terus saya bikin-bikin konten kayak buat di YouTube, buat di Instagram, dan juga sekarang tuh lagi masih jualan kaos, jualan minuman. Sekarang gara-gara orang kayaknya lagi musim banget orang jualan minuman. Aku pun ikut-ikutan jualan minuman Ya. gitu. Pokoknya ya apapun lah kegiatan yang bisa dilakukan demi mengisi waktu kosong dan juga rekening kosong ya maka akan kulakukan. Mantap, luar biasa. Jangan mau kalah sama Bang Rispo, Bang. Tuh, kata Kenapa? pokoknya. Kenapa? Jangan mau kalah sama Bang Rispo. Ya. Kan? Eh, terus, apa nih yang kira-kira Abang rindukan gitu, yang dulunya sering mungkin gampang untuk dilakuin. Sekarang setelah ada pandemi yang kurang lebih 2 bulan kan kita diminta untuk di rumah aja, nggak susah untuk kemana-mana dalam beraktivitas. Kira-kira apa nih hal apa yang mungkin paling abang rindukan gitu dari sebuah kebiasaan yang sekarang lagi dibatasin gitu, sempat Banyak dibatasin sih. berapa lama. Banyak banget sih kayak misalnya kayak dari stand up aja tuh udah lama banget nih nggak stand up off air gitu yang benar-benar ketemu penonton langsung gitu. Habis itu kayak kan gara-gara corona ini juga kan syuting banyak yang dihentikan kan bahkan di Ya benar. cancel gitu. Kemarin tuh ada beberapa
beberapa syutingan yang harusnya dilakukan di tanggal-tanggal awal-awal corona itu jadinya harus di cancel gitu. Jadi kayak kangen kangen stand up, kangen syuting, terutama kangen duitnya juga ya. Habis itu kangen kangen ke mall kayaknya kan kita kalau di Kan Jakarta sekarang, hiburan di mall doang ya. iya. Sekarang kan Mall udah bisa tuh bang nge-mall bang, ya tapi kayaknya masih takut deh, nggak mau. masih takut. Iya iya, Jadi kan, nantilah tunggu tunggu benar-benar kayak bahkan kan sekarang juga diterapin new normal malah pertambahan iya, COVID-nya malah peningkatan. semakin bertambah kan, Nah, 1.300 kalau nggak salah. hari ini pecah rekor Tuh, 1247-an. tuh kan. Makanya justru aku semakin orang keluar, aku malah semakin menjaga diri sih. Kalau nggak penting-penting banget, ya udah di rumah aja gitu. Kalau aku Apalagi sih kita kayak kan, gitu. apalagi di Indonesia kan ada OTG bang ya, orang tanpa gejala, dan itu yang sulit itu. Nah, habis itu kan kayak, ya gitulah, masih banyak lah problem-problemnya. Kalau kita malah Dan ngomongin COVID. intinya kita berharap lah ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali Amin. benar-benar normal, gitu kan. Amin, amin, Biar amin. kita bisa nonton stand up lagi secara langsung, abang bisa stand up secara langsung. Dan yang Amin. terpenting, Jambore stand up itu bisa terlaksana lagi. Amin, amin, Tahun ini amin. nggak ada berarti bang ya? Kayaknya kalau tahun ini kita bukan Jambore Stand Up, namanya Stand Up Fest. Stand up fest. Stand Up Oh, Fest. Jadi tiap Stand Up tiap Fest tahun ya itu, rumah. Stand Up Fest itu kan agenda Stand Up Indo Ya, yang sebenarnya dulu rutin diadakan, cuman eh, karena apa eh, sesuatu hal gitu, jadinya nggak rutin. Tapi kita tiap tahun memang selalu ada acara gede sih. Kayak waktu itu ada stand up hutan, ada iya, stand up stand up gunung, gunung, habis itu ada Jambore Fest, Jambore, iya Jambore stand Jambore, up. Jambore stand up. Nah tahun ini kita mau ada stand up fest. Semoga sih bulan Oktober kayak udah bisa bulan Oktober acaranya dan semoga apa ya pandeminya semakin berkurang jadi acaranya Oke. bisa dilaksanakan dengan benar-benar lah. Amin. Rencananya di mana bang? Duh di mana ya? Masih kurang paham aku kayaknya di itu deh. Kuningan City apa ya? Kuningan City apa di apa gitu lupa aku. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan konsepnya ke alam semua ya. Stand up Iya, gunung, yang hutan, Jambore, Jambore. stand up gunung, stand up hutan di alam. Cuman kalau di stand up fest, waktu tahun berapa itu, awal-awal tuh dia di GBK, di GBK. Stora ya. Oh, iya di Stora. Oke, Seperti oke. itu. Intinya semoga bisa terlaksana di bulan Amin. November berarti bang ya. Oktober, Ada Oktober. Oktober. Oke. Ada pertanyaan nih bang. Bang, Apa? hal terabsurd pas open mic apa? Oh, kalau Pas pas abang. open mic mah, Absurd pas semua open ya? mic mah absurd semua dari jadi itu sering banget kalau open mic itu aku tuh belum nyiapin. Jadi kan kita kalau di stand up comedy itu ada setup, ada punchline gitu. Jadi kalau Iya. kita nulis materi stand up itu ada setup, ada punchline. Jadi ada bagian yang tidak lucunya, ada bagian yang lucunya. Nah, saya itu biasanya baru punya setupnya, jadi baru punya keresahan, tapi belum tahu lucunya di mana gitu. Jadi proses menulisnya belum selesai. Kadang-kadang tuh ya udah saya naik panggung aja ke open mic gitu, naik panggung aja bodo amat lah ntar ketemu lucunya di atas panggung. Jadi kadang-kadang keanehan-keanehan itu ya udah terjadi aja di atas panggung gitu. Improvisasi bang ya? Kadang-kadang iya improvisasi sama sebenarnya gara-gara males nulis ya udahlah di panggung aja di panggung aja lah dapatnya apa gitu dan biasanya di videoin gitu kan baru nanti dilihat di video itu apa video rekaman stand up-nya jadi kadang-kadang kalau misalnya udah pas open mic nggak lucu gitu kan nggak lucu ya udahlah terakhirnya baca puisi aja gitu gitu suka ngelakuin hal-hal yang aneh malah atau Tapi, tiba-tiba nyanyi atau apa gitu itu sih tapi kalau kena pas ya? open mic. Tapi kena gitu. Ya kadang kena, kadang penonton diam. Ini pernah jadi gimana? Pernah jadi gimana gitu? eh, Nggak pas penonton nggak ketawa. Misalnya abang lagi stand up terus penontonnya nggak ketawa. Abang kira-kira gimana? Padahal itu sebenarnya lucu gitu. Tapi Ah, jadi
banyak faktor sih bisa penonton nggak ketawa itu. Bisa sebenarnya materi itu sering kita bawain, dan lucu, tapi waktu di penonton itu nggak lucu. Bisa emang kita bawainnya salah, bisa juga misalnya kondisi penontonnya kayak pas lagi makan atau terlalu berisik, Oh jadi iya nggak benar. mendengar kita. Dan biasanya itu terjadi misalnya di acara-acara corporate sih kayak gitu tuh. Hmm, Biasanya iya benar. orang nggak fokus di kitanya, emang kayak lagi makan atau ngobrol. Nah gitu-gitu sih sering terjadi sih gitu. Nah, biasanya kalau misalnya pas nggak ketawa gitu ya kayak 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 sedih aja sih, sedih aja. Pas di panggung gitu kayak sedih terus kayak coba nyemangatin diri lagi, yuk bisa yuk bisa yuk, apalagi kayak Yuk durasinya bisa masih yuk, bisa yuk. kayak durasinya masih panjang kan kayak baru stand up 5 menit atau 6 menit gitu. Ya udah di profesional aja kalau misalnya kita dikasih waktunya 15 menit atau 20 menit, ya harus diselesaikan waktu itu. Sebisa mungkin biasanya ketika kita mengamini gitu kan, nggak lucu gitu. Aduh Pak, nggak lucu, maaf ya Pak ya. Namanya ini lagi cari uang nih, tolong bantu lah Pak, ketawa-tawa dikit. Nah itu bapak-bapaknya ketawa lagi gitu. Iya, Memang iya, iya. corporate itu jadi ini sih, jadi eh, tempat yang serem sekali sih buat teman-teman stand Momok up yang comedian. Tapi menakutkan ya buat ya, teman-teman komedi. tapi ada emang teman-teman stand up comedian yang emang dia jago banget di corporate. Kalau aku sih termasuk yang kurang seberapa jago karena aku lebih lebih paham, lebih nyaman ketika tampil di depan mahasiswa atau di depan teman-teman SMA gitu sih. Karena lebih relate aja gitu obrolannya, pemikirannya Gitu. Asik gitu bisa sih. dong puisinya. Ya dong. Bro, jangan memaksa-maksa dong. Ayo. Tidak, Jangan dong. tidak. Maksa dong. Oke, terus ini Bang, minta pesan-pesannya nih Bang. Kan nanti live-nya ini kita akan save ke IGTV, jadi Ya, nanti akan dinonton berulang-ulang. Minta ininya dong, oke. pesannya buat teman-teman, khususnya kita nih, para kaum milenial, gimana sih dalam menghadapi pandemi ini, kita tuh harus ngapain, dan kita harus seperti apa gitu. Apa ya? Kalau yang aku kalau yang aku lakukan selama ini sih ya udah terus terus bergerak aja sih, terus ngelakuin apa yang sebelumnya biasa kita lakuin. Mungkin di masa pandemi ini ada sedikit improvisasi gitu. Kalau misalnya dulu biasanya stand up secara off air, ya kalau sekarang mungkin materi stand up-nya yang banyak juga dilakukan sama teman-teman komika yaitu dijadiin konten digital gitu. Jadi improve-nya ke situ gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ya apapun pekerjaannya dicari solusinya gitu, pasti ada solusinya. Atau mungkin kalau misalnya memang nggak ada solusinya ya cari cari sesuatu yang baru. Kayak aku kan aku coba jualan jualan minuman gitu. Habis itu kayak belajar lagi gimana sih cara masarin produknya. Dulu juga ngeriset dulu gimana nih cara buat minumannya yang enak gimana gitu sih. Jadi tetap semangat sih, jangan justru pandemi ini bikin kita mikir lagi sih, bikin kita mikir lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan secara Iya, kreatif gitu. Jangan justru diem, berserah diri gitu. Berserah diri nggak apa-apa, tapi usaha dulu. Berserah ada diri itu usaha dulu ya. ketika kita udah usaha, baru kita berdoa, baru kita berserah diri. Gokil, keren banget gue emang ngobrolannya. Oke, benar-benar staf. Tetap semangat sih. Sip, Justru sip. dengan adanya pandemi ini kayak kita bisa nyoba hal-hal yang baru. Abis itu kayak misalnya kita banyak buku-buku yang tadinya belum dibaca jadi kebaca ya kan. Terus banyak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu, misalnya kayak dari YouTube emang ilmu itu pengen kita tahu ya kita bisa mendalamkan ilmu itu. Gitu sih menurut saya. Gokil emang Luar gua. biasa. Ih keren. Luar biasa. Keren, 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 keren. Kita sempat kultum tadi ya, ternyata ya. Ada sesi kultumnya ternyata. Mantap, mantap kan tuh benar. Kadang-kadang Gokil. serius lah. Mantap, mantap. Ya dong. Kadang-kadang harus serius juga lah. Kadang-kadang kita tuh harus menempatkan sesuatu gitu. Jadi kalau kadang saatnya serius ya serius, bercanda-bercanda, aneh-aneh. Hmm. Biar nggak gampang ketebak ya. Iya. Iya. Ini jari saya kuning habis makan pepes ya.
Wih, Nggak pipis penting apa ya, bang? oke. Pepes ikan, oke, lanjut. Tidak penting. Aduh, kirain ada apa gitu kan. Tadi kan lagi kultum tuh kirain mau ngeluarin ayat itu apa gitu. Ternyata Enggak. tangan pepes. Jadi Pepes seorang ikan, stand up Mas. comedian susah nggak sih bang? Apa ya? Susah, ya susah-susah gampang sih. Ada saatnya tuh kayak bosen gitu, terus juga ada saatnya kayak seneng banget gitu. Abis itu ada saatnya nulis tuh nggak ketemu ide, tapi ada saatnya juga nulis tuh kayaknya gampang banget. Jadi ya bisa dibilang susah ya susah-susah gampang sih. Cuman karena saya suka, akhirnya ya mau itu susah, mau itu gampang ya dinikmatin aja gitu. Nikmatin aja ya. Tapi ada juga kan beberapa komika yang nggak nulis gitu, nggak nulis Oh, pantun. Nggak ada. Ya itu emang bakat aja, yang udah jago aja bakat ya. itu. Kalau saya mah kan emang harus harus menulis. Walaupun kelihatannya kayak nggak nulis ya. Banyak jadi teman-teman stand up komedian yang lain tuh bilang, alah hip hip lu mah nggak nulis hip hip. Padahal saya tuh nulisnya banyak banget loh. Nulisnya tuh berbuku-buku loh. Emang tapi jadinya kayak nggak nulis. Gitu Eh, sih. berarti sekarang Bang Ipsi domisilinya di Depok Bang ya? Iya, di Depok ini Udah sama pindah istri. komunitas apa bagaimana? Masih tetap setia dengan stand up Indo Aku Jogja? setia dengan Stand Up Indo Jogja. Cuman kan karena di Depok sering juga open mic di Depok. Iya. Kadang-kadang juga open mic di Jakarta Barat juga. Di Jakarta Pusat juga open mic. Tapi memang kalau berkomunitas sih lebih banyak di Stand Up Indo Jogja sih. Kadang-kadang juga kayak waktu itu walaupun aku tinggal di Jakarta, bikin kegiatan juga sama teman-teman di komunitas Jogja gitu. Kayak aku balik ke Jogja gitu. Nggak pernah lupa ya kota tempat Bang Ipsi paling aktif lah ya, Betul. berarti ya lebih aktif di sana ketimbang di Lampung ya. Iya, karena memang awalnya emang dari Jogja kan. Emang aku komunitas stand up Jogja. Kalau di Lampung kenal sih sama beberapa teman di sana, dan beberapa kali juga pernah ikutan open mic, pernah ikutan sharing juga sama mereka. Tapi memang kalau berkomunitas ya stand up Indo Jogja Keren, keren, keren. Intinya gitu. selama bisa berstand up dimanapun itu ya Bang ya. Yoi, Yoi. Yang penting selama ada uang. oh, cuan, 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 cuan. Enggak sih, enggak semua melulu tentang uang kok. Benar, benar, benar Betul. luar biasa. Kadang-kadang Enggak, juga kan bisa bisa apa saldo OVO bisa. bisa ya. Iya, nggak harus uang saldo OVO bisa. Oke, nih Bang Isi kan lagi jualan nih sekarang nih produk minuman. Ya, Bolehlah nanti kapan-kapan kami dari teman-teman pick up kebaikan order beli ya sama Bang Ipsi. boleh dong, beli dan Boleh minum ya. dong. Teman-teman juga yang nontonnya 7 orang lumayan lah ya. Cek Yuk, Instagramnya dan minum, beli. minum. Jadi kalau pesennya hari ini diantarnya besok gitu. Karena yang Oh gitu. bikinnya males, Jadi harus sabar ya. Kalau lagi rajin bisa diantar hari itu juga. Oke. Oh gitu Bang ya. Iya, Luar iya. biasa. Eh, Oke, karena sudah 30 menit mungkin Bang ya. Kita juga Iya, nggak terlalu berlama-lama. Mungkin Bang Ipsi juga mau siap. istirahat. Terima Eh, kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Iya, buat sama-sama. waktunya Mm. malam ini. Alhamdulillah inspiratif sekali ya. Tadi sempat ada kultumnya Ah, juga. Gak apa-apa. inspiratif Itu apanya? iyalah kan berapa kali ditolak, kemudian akhirnya bisa dan itu berarti sebuah usaha yang luar biasa kan. Gokil Kesimpulan dari emang. situ, kesimpulan dari situ ya kita harus usaha dulu. Soal masalah hasil itu belakangan. Kalau gagal, Gokil. gagal, coba lagi dan coba lagi. Gokil nggak tuh? Weh? Inspiratif banget emang gua, parah emang. Ya, sukses terus buat karirnya, Amin, amin. Bang Hipsi, Amin. usahanya, kemudian Amin. makin the best lah pokoknya. Amin. Dan semoga di lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa Amin. ngobrol-ngobrol lagi. Dan dimanapun itu dan kapanpun, kita harus selalu bisa menebar kebermanfaatan dan kebaikan. Amin, amin. Terima kasih Oh buat iya, ilmunya, Bang. iya Gimana, Bang? amin. Masalah menyebar kebaikan nih, besok tuh aku ada kajian Islam gitu ya, kajian Islam Iya. di live Zoom.
live Heeh. Zoom bareng Ustadz Ambia Dahlan. Jadi itu partner siaran aku, Pak Ustadz Oh, gitu. Nah, besok jadi kalau teman-teman pengen nonton juga nih ya, ada berapa orang nih, 4 orang nih ya. Dan teman-teman oh, yang lain yang nonton IGTV, kalau pengen ikutan silakan cek linknya di bio cek linknya di Instagram saya. Nanti dicari aja oke, infonya ya. oke Bang. Nanti Silakan aku ikutan ya. bantu share juga ke teman-teman biar kita bisa. Siap, siap. Boleh Oke, daftar makasih di Bang. situ. Oke, Iya, makasih sama-sama. buat Makasih waktunya Bang Bang. Rivaldi. Rivaldi I kan? love you Papa Hipsi. Wih, Ya. itu dari Russell Brand. I love you Papa Waduh. Hipsi. Dibalas Yo, Bang? nggak mau. Oh enggak. Cowok. Oh ini cowok ya? Oke Bang, terima kasih Bang buat waktunya. Ya, sama-sama Sampai Bang berjumpa Paang. lagi. Bang Faang, wali dong. Bukan dong. Alif Batasa Jim. Ya udah, Oke Bang, makasih ya. makasih ya. Oke, Salam buat Assalamualaikum. teman-teman ya. Oke, siap Bang. Ya, terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah live sama Bang Hipsi dan beberapa pandangan-pandangan, masukan-masukan dari Bang Hipsi. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tadi yang sudah diceritakan sama Bang Hipsi, dan semoga kita semua selalu terlindung dari segala macam bahaya, dari segala bahaya, khususnya dari COVID-19 ini. Dan semoga kita selalu dalam keberkahan, keselamatan, dan segala usaha dan urusan kita diperlancar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Suara Kebaikan episode selanjutnya. Dan insya Allah kita akan selalu berusaha untuk menebar kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Panjang umur kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.